Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia. Di pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai karir, suksesi, dan pengembangan SDM. Paradigma kebutuhan pengembangan SDM. Setelah terjadi perubahan pandangan terhadap dilaksanakannya pengembangan SDM, dalam manajemen tradisional, pengembangan sumber daya manusia tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai dan kesuksesan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Saat ini, pandangan tersebut telah berubah. Karena saat ini perusahaan yang melakukan pelatihan dan pengembangan SDM mampu memberikan pelaporan keuangan yang lebih baik dibanding perusahaan yang tidak melakukan program tersebut. Artinya, saat ini dinilai bahwa pelatihan dan pengembangan SDM mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan, sehingga bukan tidak mungkin pelatihan dan pengembangan SDM mendorong perusahaan menciptakan nilai dan kesuksesan dalam mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusianya. Kekuatan dalam perubahan tersebut telah mempengaruhi hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah customer service, bagaimana perusahaan melayani customer-nya. Kemudian employee retention and growth, bagaimana perusahaan mempertahankan karyawannya dan membuatnya berkembang. Kemudian bagaimana perusahaan dapat melakukan banyak hal dengan sedikit usaha. Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan fokus pada kualitas dan produktivitas dari karyawannya. Apa itu training? Training adalah usaha terencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran dan hubungan dengan kompetensi karyawan. Kompetensi itu sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang penting untuk mencapai kinerja yang baik. Jadi, training adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja melalui pembekalan kompetensi karyawannya, sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan perusahaan. Training and development berfokus pada kinerja. Ini adalah gambar dari training design process. Jadi dalam pelaksanaannya, tahapan-tahapan inilah yang perlu dilakukan agar dapat menciptakan training yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama adalah conducting needs assessment, melakukan penilaian kebutuhan. Ini merupakan proses sistematis untuk menentukan dan mengatasi kebutuhan dari perusahaan atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan atau dibutuhkan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, menilai kebutuhan ini dengan cara menganalisis dari 3 bagian, yaitu dari sisi organisasi, dari sisi karyawan itu sendiri, dan juga dari sisi pekerjaan atau tugas-tugasnya. Kemudian setelah melakukan penilaian kebutuhan, dilakukanlah hal yang memastikan kesiapan karyawan untuk pelatihan. Jadi setiap pelatihan pasti selalu dibuatkan syarat-syarat dalam penentuan siapa yang menjadi peserta pelatihan. Sebagai contoh, misalnya kita membuat pelatihan manajemen risiko level 2. Kalau kita tidak menentukan atau merumuskan siapa saja yang menjadi peserta, maka pelatihan tersebut tidak akan mencapai sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan. Karena bisa saja peserta pelatihannya adalah orang yang memang belum memiliki bekal terhadap manajemen risiko level 1, sehingga hal tersebut akan menjadi sia-sia bagi dirinya dan juga bagi perusahaan.
Jadi, kita harus memastikan kesiapan karyawan untuk melaksanakan pelatihan. Setidaknya, karyawan tersebut sudah memiliki basic skill apabila mengacu kepada kasus yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar. Mulai dari menentukan tujuan dari pembelajarannya, sehingga kita bisa menentukan materi-materi apa nih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ditentukanlah apakah dibutuhkan praktek dalam pelaksanaannya atau memang hanya di dalam kelas saja. Dan hal-hal lain yang memang harus ditentukan dalam proses menciptakan lingkungan belajar itu. Kemudian memastikan transfer pelatihan. Transfer pelatihan mengacu pada peserta pelatihan secara efektif dan terus-menerus menerapkan apa yang mereka pelajari dalam pelatihan untuk melakukan pekerjaan mereka. Ini penting agar apa yang ditekankan dalam pelatihan dapat mereka gunakan dalam pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga pengetahuan yang sudah diberikan pada saat pelatihan itu tidak akan hilang. Lalu, developing and evaluation plan. Proses pengumpulan hasil diperlukan untuk menentukan apakah pelatihan itu efektif atau tidak. Dari sisi waktu, uang, dan usaha yang dihabiskan untuk pelatihan benar-benar membuat perbedaan dalam hasil yang dievaluasi. Efektivitas pelatihan mengacu pada manfaat yang diterima perusahaan dan peserta pelatihan dari terlaksananya pelatihan tersebut. Desain evaluasi adalah kumpulan informasi termasuk apa, kapan, bagaimana, dan dari siapa dalam interval waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Setelah itu, kita bisa menentukan metode training yang paling tepat. Apakah menggunakan traditional method atau e-learning. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari organisasi. Dan yang terakhir adalah monitoring and evaluating the program. Sehingga kita bisa menentukan efektivitas dari pelatihan dan juga ketika memang hasil yang diharapkan tidak sesuai, maka perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan perencanaan program di masa yang akan datang. Kekuatan yang mempengaruhi working and learning. Yang pertama adalah globalisasi. Ini adalah ketika perusahaan sudah tidak hanya berhubungan atau berkaitan atau beroperasi di satu negara, melainkan di banyak negara. Kemudian, needs for leadership. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan dan mempengaruhi kinerja karyawan, yang akhirnya akan mempengaruhi pula kinerja dari perusahaan. Kemudian, increase value placed on knowledge. Sehingga pelaksanaan pelatihan bisa menjadi bekal perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan pesaing. Attracting and retaining talent, ini mengacu kepada menarik, mempertahankan, mengembangkan, dan memotivasi karyawannya. Lalu customer service and quality emphasis. Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggannya. Karyawan membutuhkan pengetahuan produk dan keterampilan layanan agar dapat menginformasikan kepada pelanggan dari perusahaan. Lalu changing demographics and diversity of the workforce. Perubahan demografi dan keragaman tenaga kerja mengharuskan anggota perusahaan dapat beradaptasi dengan baik untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan, sehingga pelatihan berperan dalam proses adaptasi tersebut. Lalu new technology, teknologi mengubah cara pelatihan, membuat fleksibilitas di mana dan kapan pekerjaan dilakukan. High performance models of work systems.
Ini melibatkan karyawan dengan berbagai keterampilan yang berinteraksi untuk menghasilkan produk dan jasa, sehingga diperlukan pelatihan berbagai keterampilan agar karyawan dapat melakukan peran apapun di dalam tim. Kemudian yang terakhir adalah economic changes. Siklus ekonomi, perubahan ekonomi terutama terjadi ketika terjadi penurunan ekonomi. Pelatihan dan pengembangan diperlukan karena untuk memahami tujuan kritis yang mendukung strategi bisnis untuk keberlangsungan perusahaan. Pelatihan dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan pelatihan dapat memberikan kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja positif yang mendukung strategi bisnis dan menarik, mempertahankan karyawan yang memiliki talenta. Pada saat kita merancang pelatihan, tahap awalnya adalah mencari kebutuhan perusahaan dalam rangka implementasi strategi bisnis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, jadi peran strategi bisnis dalam desain pelatihan adalah untuk menentukan jumlah pelatihan yang akan diselenggarakan untuk keterampilan pekerjaan saat ini dan masa yang akan mendatang. Kemudian untuk menentukan pelatihan spesifik untuk masing-masing pekerjaan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan tim, unit, atau divisi. Kemudian untuk menentukan apakah pelatihan diselenggarakan bagi karyawan tertentu atau untuk seluruh karyawan. Lalu, apakah pelatihan direncanakan secara sistematis, dilakukan hanya saat muncul masalah atau spontan sebagai reaksi tindakan pesaing. Dan pentingnya menempatkan program training seperti program MSDM yang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan pelatihan. Yang pertama, pemberian kesempatan pengembangan komunikasi pada karyawan. Memastikan bahwa karyawan memiliki peluang untuk dikembangkan, memastikan bahwa karyawan memahami kesempatan pengembangan karir dan pengembangan diri, memastikan bahwa training and development tepat bagi kebutuhan karyawan untuk pekerjaan saat ini, dan kesempatan pengembangan secara seimbang. Lalu, capture and share knowledge, sehingga pelatihan bisa menangkap wawasan dan informasi dari karyawan yang berpengetahuan, dan mengorganisasi dan mencari informasi yang memang dibutuhkan untuk keberlangsungan perusahaan. Kemudian menyusun metode agar informasi yang diperoleh tadi bisa berguna. Yang ketiga, mengkaitkan training and development dengan strategi perusahaan. Dengan mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, dan kompetensi yang dibutuhkan, dan memastikan training and development yang dilakukan mendukung strategi perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dan tidak sia-sia. Lalu memastikan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran dan transfer of knowledge, dengan menghilangkan constraint pembelajaran seperti kurangnya waktu, sumber daya, dan peralatan. Menyediakan sumber daya fisik yang mendorong pengembangan tim, kolaborasi, kreativitas, sharing pengetahuan. Memastikan karyawan memahami pentingnya pembelajaran, dan memastikan dukungan manajer dan rekan kerja. Menilai kebutuhan pelatihan. Menilai kebutuhan pelatihan melalui proses untuk menentukan pelatihan yang tepat bagi organisasi. Dalam proses ini, kita melakukan 3 analisis di 3 bagian. Yang pertama, organisasional, kemudian individual, dan juga tugas-tugas. Analisis organisasional. Menentukan pelatihan yang tepat, yang memperhatikan strategi bisnis, sumber daya yang dimiliki, dan didukung oleh manajer dan peers. Kemudian analisis individual,
Ini penentuan apakah kinerja yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karena motivasi atau masalah desain kerja. Kemudian identifikasi siapa yang harus mengikuti pelatihan dan menentukan kesiapan karyawan dalam proses pelatihan. Lalu analisis tugas, ini mengidentifikasi pentingnya tugas, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelatihan. Mengapa needs assessment penting? Yang pertama, pelatihan seringkali bukan solusi tepat bagi masalah performance. Jadi ketika kita merancang pelatihan tanpa melakukan needs assessment, kita tidak tahu sebenarnya dalam memberikan solusi kepada masalah perusahaan, apakah perlu dilaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, atau mungkin ternyata misalnya kinerja dari karyawan tersebut di bawah rata-rata karena karyawan tersebut kurang termotivasi. Jadi kita harus betul-betul memahami dengan melaksanakan needs assessment ini agar memang pelatihan yang dilaksanakan merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, seringnya kesalahan dalam menentukan isi, sasaran, dan metode. Karena kita tidak mengetahui sebenarnya kebutuhan perusahaan itu seperti apa, sehingga dalam merumuskan materi yang akan disampaikan pada saat pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Yang ketiga, pelatihan diberikan kepada orang yang belum memiliki keterampilan dasar, keterampilan prasyarat, atau keyakinan diri dalam belajar. Ini seperti contoh pelatihan manajemen risiko level 2 tadi, bahwa memang peserta yang dihadirkan bukanlah peserta yang sudah memiliki basic skill di manajemen risiko level 1. Sehingga pelatihan tersebut akan menjadi sia-sia bagi karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut sebagai peserta dan juga bagi perusahaan. Pelatihan tidak memberikan pembelajaran yang diinginkan, perubahan perilaku, atau hasil finansial yang diharapkan organisasi. Karena permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan itu tidak melulu karena kurangnya kompetensi dari karyawan. Jadi sebaiknya memang harus dilaksanakan needs assessment agar kita tahu pelatihan semacam apa yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat memberikan solusi bagi permasalahan perusahaan. Kemudian dana yang telah dikeluarkan untuk pelatihan tidak tepat karena tidak berhubungan dengan strategi bisnis. Nah, ini yang perlu dihindari agar pelatihan tidak menjadi sia-sia. Gambar needs assessment. Alasan-alasan dirancangnya pelatihan adalah biasanya untuk mensosialisasikan peraturan baru, kemudian ketika kurangnya keterampilan dasar yang dimiliki oleh karyawan, kemudian ada karyawan yang memiliki atau mendapat hasil poor performance, kemudian adanya teknologi baru yang harus diajarkan, sosialisasi standar kinerja yang lebih tinggi, dan juga pekerjaan baru. Konteksnya adalah dengan menganalisis 3 bagian tadi, analisis organisasional, analisis individual, dan analisis tugas, agar kita dapat mengetahui siapa yang harus menjadi peserta dalam pelatihan, dan pelatihan seperti apa yang harus kita buat. Outcome-nya adalah dapat menjawab apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta. Kemudian siapa yang dilatih, tipe pelatihan seperti apa yang harus dibuat, frekuensi pelatihannya seperti apa, mengirim atau menyelenggarakan sendiri pelatihan tersebut. Kemudian apakah harus mengadakan pelatihan atau mungkin bisa menggunakan solusi dengan program lain, dan bagaimana mengevaluasi efektivitas dari pelatihan yang sudah dilaksanakan. Siapa yang menentukan kebutuhan pelatihan? Yang menentukan kebutuhan pelatihan adalah harus dari setiap bagian, mulai dari manajer, pelatih, dan karyawan itu sendiri.
karena kita harus memahami mungkin kompetensi apa yang kurang dari diri kita, kemudian apa yang kita butuhkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari, dan potensi untuk pengembangan diri di masa yang akan datang. Proses penilaian kebutuhan pelatihan, mulai dari analisa organisasional tadi dengan mengacu pada arah strategi perusahaan, kemudian dukungan dari manajer, peers, dan karyawan, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini akan bisa menjawab pertanyaan apakah organisasi akan menyisihkan dana dan waktu untuk pelatihan. Lalu dari sisi analisis individualnya adalah melihat karakter individu. Bagaimana inputnya sebelum dilaksanakannya pelatihan, kemudian bagaimana output yang diharapkan, konsekuensi dari pelaksanaan pelatihan, dan feedback-nya. Analisis organisasional tujuannya untuk menganalisis pelatihan yang akan diselenggarakan akan mendukung strategi dari perusahaan. Analisis organisasional ini harus dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah isi pelatihan mempengaruhi hubungan karyawan dengan pelanggan? Apakah pemasok, pelanggan, partner perlu mengetahui program pelatihan? Bagaimana keterkaitan program dengan strategi bisnis? Apa yang diperlukan dari manajer dan peers agar pelatihan berjalan efektif? Kondisi kerja seperti apa yang mendukung pasca pelatihan untuk mengimplementasikan ilmu baru tersebut? Perlu ahli untuk mengidentifikasi kebutuhan program berdasar kebutuhan strategis organisasi. Apakah karyawan menganggap pelatihan sebagai kesempatan, reward, atau hukuman? Topik kedua kita adalah perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses secara berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja. Ada 3 langkah dalam proses perencanaan suksesi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan kunci. Lalu yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam. Jadi ditentukan siapa-siapa saja karyawan yang akan dibekali. Lalu yang ketiga, menilai dan memilih mereka yang akan mengisi posisi-posisi kunci tersebut. Kemudian pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen adalah segala usaha untuk meningkatkan kinerja manajemen di masa kini atau masa depan untuk memberikan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan. Jadi ini merupakan solusi ya, ketika memang kurangnya pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian ketika ingin mengubah sikap sumber daya manusianya agar sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, dan tentunya untuk meningkatkan keterampilan dalam hal pekerjaannya. Proses pengembangan manajemen. Proses dalam pengembangan manajemen terdiri atas menilai kebutuhan strategis perusahaan. Contohnya untuk mengisi staf bisnis baru yang prospektif. Lalu menilai kinerja dan keterampilan manajer yang ada untuk mengisi posisi puncak bisnis baru tersebut. Yang ketiga, mengembangkan manajer tersebut dan manajer di masa depan untuk mengisi posisi ini. Ini adalah beberapa aktivitas pengembangan yang paling populer. Di antaranya ada pelatihan on the job manajerial, pelatihan eksekutif, pembelajaran tindakan, umpan balik, pembelajaran eksperiensial, retret di luar tempat kerja, mentoring, dan juga rotasi pekerjaan. Baik teman-teman, demikian adalah materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan ke-12 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.